Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asrul Anas. Di sini saya akan membahas soal-soal SBMPTN Mapel Ekonomi. Nah, saya itu mendapatkan 3 soal, yaitu saya akan membacakan soal yang pertama. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share my channel. Oke? Soal yang pertama. Di dalam negara B, pembangunan ekonomi dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Nah, kegiatan ekonomi dilakukan oleh masyarakat di bawah pengawasan pemerintah. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi masyarakat dikembangkan sepanjang tidak merugikan kepentingan umum. Namun, masih adanya pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu. Dari ilustrasi di atas, peran sistem ekonomi di atas adalah, saya bacakan A, B, C, D, E-nya. Nah, A itu, jawaban A-nya itu pemerintah ikut mengatur dan mengawasi perekonomian suatu negara. Dan B, pemerintah memberi kebebasan melakukan kegiatan ekonomi. C, pemerintah berperan dominan di bidang ekonomi. D, pemerintah membatasi munculnya kreativitas warga negara. E, pemerintah memiliki monopoli dalam perekonomian. Nah, jadi jawabannya itu A. Kenapa? Karena karena jawabannya itu A, yaitu negara B menganut sistem ekonomi. Nah, menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta atau pemilik modal dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Nah, jadi jawabannya itu A, itu alasannya tadi. Nah, soal yang selanjutnya. Pada saat harga-harga barang kebutuhan masyarakat secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dan nilai mata uang rupiah mengalami tekanan atas mata uang asing, maka akan berdampak pada terjadinya inflasi. Kemudian, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dengan cara memperketat pemberian kredit. Dampak dari kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah tersebut adalah, saya bacakan jawabannya. Yang A, keberadaan jumlah barang-barang impor di dalam negeri semakin bertambah. Yang B, mengusahakan tingkat inflasi supaya tidak meningkat ke arah hiperinflasi. Yang E, harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat akan semakin meningkat. Yang C, uang yang beredar di masyarakat akan berkurang seiring dengan pengetatan kredit. Dan yang D, jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang dengan tidak adanya kredit yang diberikan. Nah, jawabannya itu B. Mengusahakan tingkat inflasi supaya tidak meningkat. Nah, karena kenapa? Begini alasannya. Yang soal yang kedua itu jawabannya B. Seperti yang kita ketahui dari soal, pemerintah memperketat pemberian kredit untuk mengontrol dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, di dalam masyarakat, uang yang beredar di dalam masyarakat. Nah, apabila tidak ada kebijakan memperketat pemberian kredit, maka akan terjadi hiperinflasi yang disebabkan karena semakin banyak uang yang beredar, maka semakin tinggi juga harga barang yang beredar. Nah, seperti itu. Saya akan melanjutkan pembahasan atau soal yang nomor 3. Nah, soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir saya akan membacakan soalnya. Jadi jawaban sebelum itu, jawaban yang nomor 2 tadi itu adalah B. Jawabannya B. Dan yang ketiga, banyak tenaga kerja
yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan menimbulkan masalah kemiskinan, keterbelakangan, dan terhambatnya pembangunan. Dampak pengangguran terhadap bidang ekonomi adalah A. Menimbulkan tingkat kriminalitas di masyarakat. B. Menurunkan daya beli produsen karena barang tidak laku. C. Menurunkan pendapatan nasional. D. C. Menurunkan pendapatan nasional sebagai dampak penurunan daya beli. Dan D. Menurunkan kualitas sumber daya manusia sebagai dampak putus sekolah. Nah, jawabannya itu menurut saya itu B dan C. Ada dua jawaban, yaitu B. Menurunkan daya beli produsen karena barang tidak laku, dan C. Menurunkan pendapatan nasional. Mau tahu alasannya? Nah, kan alasannya itu pengangguran. Nah, pengangguran itu adalah pihak yang tidak bekerja. Dengan demikian pihak tersebut tidak memiliki penghasilan. Nah, apabila banyak pihak yang tidak memiliki penghasilan, nah, maka daya beli masyarakat akan menurun. Jadi, menurunnya daya beli ini atau daya beli masyarakat akan berdampak pada menurunnya tingkat penjualan. Nah, apabila penjualan menurun, maka produsen juga akan menurunkan daya beli. Juga akan menurunkan daya beli mereka atas faktor produksi. Nah, hal ini akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional. Nah, seperti itu pembahasannya. Sekian pembahasan soal-soal SBMPTN pelajaran ekonomi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.